Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Obah-Obah Channel. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang. Kali ini saya akan melakukan penggantian filter udara pada mobil Suzuki All New R3 atau model SL7 sama. Sebelumnya kita mari pahami ya, apa sih itu filter udara. Pertama, kegunaannya apa, fungsinya apa. Kedua, apa sih dampak yang ditimbulkan kalau filter udara itu kotor. Yang ketiga, bagaimana cara perawatannya. Oke, langsung aja. Pertama, apa sih itu filter udara? Filter udara itu filter yang menyaring udara ya teman-teman. Filter yang menyaring udara sesuai namanya. Jadi udara apa yang disaring? Ini teman-teman, udara dari input ini ada selang udara nih, selang input ini masuk melalui filter udara, kemudian diteruskan sampai ke ruang bakar. Nah, fungsinya apa? Fungsinya pertama adalah memenuhi pasokan udara bersih atau udara segar ya, menjaga kebersihan udara ya. Kedua, memenuhi laju alir udara atau flow udara yang dibutuhkan oleh si mesin atau si ruang bakar. Kemudian dampaknya apa bila tidak dilakukan perawatan, atau dampaknya apa bila filter udara kotor. Dampak pertama adalah mesin mobil terasa lebih lelet ya, atau tidak bertenaga, kurang responsif. Yang kedua adalah boros bahan bakar. Kenapa kok bisa sampai lelet ataupun boros bahan bakar? Prinsipnya seperti ini teman-teman. Jadi ini udara masuk dari input, masuk melalui filter udara. Dari filter udara lanjut diteruskan ke throttle body. Dari throttle body lanjut ke intake manifold atau ke ruang bakar. Nah, di throttle body ini ada sebuah katup ya, buka tutup katup, dan juga ada sensor potensio. Nah, buka tutup katup throttle body ini dari pedal gas ya teman-teman. Semakin kita menginjak pedal gas semakin dalam, bukaan katup di throttle body ini semakin besar pula. Nah, intinya seperti ini prinsipnya. Begitu kita misal menginjak pedal gas kurang lebih misalkan ya 50%, otomatis katup di throttle body juga membuka sebanyak 50%. Nah, diharapkan udara yang masuk melalui ini filter udara ini juga 50%, karena filter udara ini kotor karena adanya debu atau pengotor lain. Jadi laju alir udara atau aliran udaranya gak sampai 50%, anggap aja misal 30%. Nah, ketika ini di sensor potensio ini memberi input ke ECU, electronic control unit, untuk memberikan sinyal ke injektor berapa sih besaran bensin yang diinjeksikan melalui injektor. Nah, ketika ini bukaan 50%, otomatis si ECU memerintahkan si injektor juga mengisi memberi bensin atau BBM ya sekitar 50%. Nah, sedangkan bahan udara yang masuk hanya 30%, sehingga diteruskan ke ruang bakar. Jadi BBM sekitar 50%, kemudian udara 30%, dikompresi di ruang bakar oleh si piston. Ketika kompresi busi memercikan api, terjadilah pembakaran. Nah, pembakaran ini kurang ideal ya teman-teman, karena komposisinya kurang tepat atau kurang pas, diakibatkan karena kotornya filter udara ini. Jadi karena pembakaran yang kurang ideal, jadi mengakibatkan mesin kayak kurang bertenaga, kurang maksimal, kurang terasa lelet ya. Karena itu pembakarannya tidak ideal, yang harusnya 50% udara juga 50%, sedangkan bensin 50% udara 30%, jadi enggak ideal. Nah, kenapa kok bisa boros? Ya karena itu,
karena dari si sensor ini memberi input ke ECU memerintahkan injektor menyemprotkan untuk 50%, sedangkan udara hanya masuk 30%, ya yang keluar tetap 50%, bukan 30% dari ini, karena ini mengacu pada sensor bukaan di throttle body. Kemudian orang-orang kalau merasa powernya kurang, tenaganya kurang, orang kan mesti lebih sering-sering menginjak pedal gas dalam-dalam ya, atau membeceknya lebih-lebih, otomatis bahan bakar jadi lebih boros. Jadi penting banget ya teman-teman penggantian perawatan atau penggantian. Nah, bagaimana sih ketika perawatan atau penggantiannya? Kalau untuk perawatan biasanya kalau di bengkel-bengkel itu, kalau kalian servis itu udah dibersihkan ya. Jadi pembersihannya perawatannya berupa pembersihan setiap pas ganti oli. Kalau untuk penggantian disarankan setiap 40.000 km. Jadi fungsinya sangat vital ya teman-teman, untuk menjaga performa mobil agar tetap maksimal karena pembakaran sempurna. Oke, langsung saja kita buka filternya teman-teman. Langkah pertama kita buka selangnya dulu, kita tarik aja pelan-pelan. Nah, kemudian ini ada dua klip kita tarik aja. Nah, kemudian di sini dia model colok ya, model colok, ada karetnya, jadi kita agak diangkat sambil ditarik ke arah kita, ke arah sini ya, sambil ditarik. Nah, seperti ini kondisi filter udara ini masih ori Suzuki ya, sudah lumayan kotor ya teman-teman. Kemudian saya melakukan penggantian dengan merek Sakura. Harganya sedikit lebih murah, tapi kualitasnya kalau menurut pengalaman saya sama-sama bagus ya teman-teman. Sama bagusnya, bisa irit satu bungkus rokok lah, lumayan. Nih teman-teman. Nah, ini filter udara yang baru, bukan promosi ya teman-teman, tapi yang saya rasakan sama-sama bagus. Ini kondisi yang lama nih. Langsung kita pasang. Oh ya, sebelumnya kita lap dulu ya di ruang filternya, kita bersihkan, bisa pakai lap, bisa pakai tisu, bersihkan sebisanya teman-teman. Oke, setelah dilap kita pasangkan filter udara yang baru, PNP ya, PNP, karena memang belinya untuk Suzuki All New R3 ya. Kita lalu masukkan kembali ya, ditekan sambil ke arah maju. Nah, udah, kemudian klipnya kita kaitkan lagi. Ini ya teman-teman, ini ada klipnya ya. Nah, ini klipnya kita kaitkan lagi. Nah, yang satu sama ini klipnya. Nah, udah terpasang, kita sambung selangnya lagi ya. Kita sambung selangnya. Nah, oke. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman, filter udaranya dirawat karena efeknya luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.